Puncak mudik penumpang angkutan lebaran terjadi pada 5 dan 6 April 2024. Satlantas Polres Batanghari menindak pengedar angkutan kayu yang melintas di jalur mudik. Libur Lebaran BPBD Tanjung Jabung Timur siap siaga bencana di 4 wilayah pesisir. Selamat sore pemirsa. Hari ini, Sabtu 6 April 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Karen Utari. Dan saya, Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Jambi memprediksi bahwa pergerakan arus mudik para penumpang angkutan lebaran akan mulai terjadi pada tanggal 5 dan 6 April 2024. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Jambi memprediksi pergerakan arus mudik para penumpang angkutan lebaran mulai terjadi pada tanggal 5 dan 6 April 2024. Kepala BPTD Kelas 2 Jambi, Eko Indrayanto mengatakan, untuk pergerakan penumpang yang terpantau di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi, sudah tercatat naik sebesar 37% atau ada 2.000-an orang yang sudah melakukan perjalanan keluar Jambi. Pihak BPTD memperkirakan keberangkatan penumpang semasa mudik Lebaran 1445 Hijriah mencapai angka 10.092 orang. Sementara untuk jumlah keberangkatan bus diperkirakan bisa mencapai 5.933 unit kendaraan. Sedangkan untuk pergerakan penumpang pada angkutan penyeberangan di Kuala Tungkal, kemungkinan baru akan mengalami peningkatan pada 6 dan 7 April setelah masuknya masa libur. Memastikan angkutan lebaran aman digunakan, BPTD sudah melakukan pengecekan sebanyak 1.142 unit kendaraan. 846 unit bus dinyatakan layak jalan dan operasional, sementara 82 unit bus dinyatakan layak jalan bersyarat dan 220 unit bus dilarang beroperasi. Keberangkatan itu sudah naik. Oh, sudah naik. Sudah naik. Sudah naik. Naik 37%. 37%. Iya. Dibandingkan tahun lalu ya? Dibandingkan dengan tahun lalu. Oh, oke. Kemudian kami juga terkait dengan bis juga telah melakukan ramcek setiap kali dari mulai sebelum dari awal Februari sudah kami lakukan hampir kurang lebih sekitar 1.000 lebih yang sudah kita lakukan ramcek. Pihak BPTD berharap melalui kesiapan angkutan lebaran yang baik akan memberikan kenyamanan masyarakat untuk mengantarkan berlebaran di kampung halaman. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki arus mudik Hari Raya Idul Fitri, jumlah penumpang di Bandara Sultan Tasaifuddin Jambi meningkat. Peningkatan mulai terjadi sejak 2 hari terakhir. Jelang puncak Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi mulai meningkat. Peningkatan mulai dirasakan petugas sejak 2 hari terakhir atau 7 dan 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Manajer Airport Operational Service AP2 Bandara Sultan Taha Jambi, Dedi mengatakan, adanya peningkatan jumlah penumpang dikarenakan mulai masuknya libur bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. Diprediksi puncak arus mudik ini akan terus meningkat hingga beberapa hari ke depan. Tercatat 2 hari terakhir, aktivitas penumpang di bandara mencapai 6.528 orang penumpang yang datang maupun pergi. Berdasarkan data tersebut, sebanyak 2.752 orang penumpang melakukan penerbangan pada hari Rabu dan 3.776 orang penumpang terjadi di hari Kamis. Terkait angkutan lebaran tahun 2024 ini di 1445 Hijriah ada peningkatan, namun sejak dibukanya posko angkutan lebaran di tanggal 3 dari H-7 H+7 sampai tanggal 18 nanti, persiapan yang sudah kami lakukan untuk menghadapi
angkutan lebaran ini sudah kita maksimalkan. Meningkatnya aktivitas jumlah penumpang di bandara, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan, serta tetap menjaga keamanan dan keselamatan, salah satunya yakni datang lebih awal sebelum pemberangkatan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah perusahaan otobus atau PO di Kota Jambi mulai dipadati oleh para penumpang yang akan mudik ke kampung halaman. Dan aktivitas di Terminal Alam Barajo pun saat ini sudah mulai meningkat. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Yogi Ramadhani langsung dari Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Selamat sore, Yogi. Seperti apa situasi di Terminal Alam Barajo dan juga Jalan Lintas Sumatera di Kota Jambi sampai dengan sore hari ini, Yogi? Yogi. Halo, Baik, silakan Yogi. baik, dapat saya laporkan. Saat ini saya sedang berada di Terminal Alam Barajo, Alam Barajo Kota Jambi, yang dimana aktivitas Terminal Alam Barajo terpantau pagi tadi mulai dipadati para penumpang yang melakukan mudik dari awal pasca libur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sehari, pihak otobus dapat memberangkatkan 2 sampai 4 bus ya, dengan jumlah penumpang rata-rata puluhan hingga ratusan penumpang dalam setiap bus. Untuk sementara untuk di jalan lintas Sumatera sendiri, itu di jalan lintas barat, saat ini terpantau aman dan lancar, yang dimana didominasi dengan mobil pribadi. Demikian. Baik, kemudian Yogi, sampai dengan saat ini untuk sehari ada berapa penumpang dan juga berapa unit bus yang berangkat di Terminal Alam Barajo Kota Jambi sendiri? Baik, berdasarkan catatan, dalam sehari pihak terminal dapat memberangkatkan ratusan bus dengan rata-rata penumpang puluhan hingga ratusan penumpang yang diberangkatkan dengan tujuan Pulau Jawa. Di Terminal Alam Barajo sendiri, aktivitasnya yaitu seperti bus yang datang, pergi maupun transit. Rata-rata para penumpang tersebut berasal dari tujuan Pulau Jawa maupun sebaliknya. Baik, Yogi, sementara untuk harga tiket di sana saat ini apakah sudah terjadi peningkatan atau seperti apa? Baik, setelah pemerintah lagi melakukan imbauan ke pihak PO untuk melakukan memperbanyak angkutan bus untuk berangkat mudik ini, pemerintah berhasil menekan kenaikan harga tiket, yang dimana saat ini tiket rata-rata masih normal di kisaran 400 hingga 600 ribu rupiah. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Yogi Ramadhani yang melaporkan langsung dari Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Yogi. Sementara itu, Saudara, jumlah kendaraan pemudik yang melintas di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Jambi menuju Riau, saat ini sudah terjadi peningkatan. Meski volume kendaraan meningkat, namun untuk arus lalu lintas masih terpantau aman dan juga lancar. 4 hari jelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, volume kendaraan pemudik yang melintas di ruas Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya ruas Jalinsum Jambi menuju Pekanbaru Riau, terjadi peningkatan. Berdasarkan catatan Pospam Polsek Sekernan, ada sekitar 1.100 kendaraan minibus yang melintas dari arah Jambi menuju Riau dan sebaliknya. Sedangkan untuk angkutan umum seperti bus, sekitar 100 kendaraan yang melintas dalam satu hari. Berkaca pada mudik Lebaran tahun sebelumnya, jumlah kendaraan pemudik diprediksi akan terus bertambah jelang Lebaran. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas masih terpantau lancar tanpa adanya kemacetan. Para pengendara diminta untuk mematuhi rambu lalu lintas, mengingat ruas Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi menuju Riau rawan terjadi laka lantas dikarenakan jalan yang berbelok dan tanjakan. Sampai saat ini kecepatan 80 km per jam. Sesuai standar, hati-hati apabila mengantuk, segera cari tempat istirahat sejenak, baik itu SPBU, Pospam, atau tempat masjid di pinggir jalan. Di Pospam Sekernan sendiri dalam satu hari terdapat 20 personel gabungan yang disiagakan untuk melayani para pemudik Lebaran tahun ini. Untuk memastikan lalu lintas berjalan aman dan kondisi Kamtipmas tetap kondusif, para petugas terus melakukan patroli,
Patroli dilakukan pada siang, sore, dan malam hari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, arus mudik di jalur lintas Sumatera Jambi, Sumatera Barat mulai terpantau ramai dan lancar. Untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Intizam, langsung dari Kabupaten Tebo. Halo, selamat sore Intizam. Bagaimana kondisi terkini arus mudik di jalan lintas Sumatera? Ya baik, selamat sore. Baik, terima kasih. 4 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, arus mudik di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Tebo, saat ini terpantau ramai dan lancar. Terlihat pantauan pada hari ini arus mudik terus mengalami peningkatan jika dibandingkan pada hari-hari sebelumnya, dan peningkatan ini juga sudah terjadi sejak 2 hari terakhir, dan dominan kendaraan yang melintas pada arus mudik kali ini masih kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain itu, keramaian kendaraan ini terjadi dari arah kota Jambi menuju Sumbar, begitu juga dari Sumbar menuju kota Jambi. Tidak hanya itu, untuk kendaraan yang lebih banyak melintas ini, terjadi pada malam hari jika dibandingkan pada siang hari. Ya. Baik, lalu apa antisipasi jika terjadi kemacetan lalu lintas saat arus mudik, Intizam? Ya, pihak keamanan yang bertugas yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamung Praja maupun juga BPD dan juga Dinas Kesehatan juga sudah mengantisipasi jika pada arus mudik kali ini terjadi kemacetan di jalur lintas Sumatera ini. Dan untuk mengantisipasi kemacetan tersebut, tim gabungan ini terus melakukan patroli pada setiap harinya di beberapa titik yang telah dipetakan oleh pihak kepolisian untuk diatur lalu lintas jika terjadi kemacetan terjadi saat arus mudik nanti. Terusnya, untuk arus mudik ini diprediksi keramaian ini, arus mudik ini meningkat, puncak arus mudik ini meningkat pada Senin yang akan datang. Ya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Intizam. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, pemerintah telah menetapkan pembatasan terhadap kendaraan angkutan barang selama arus mudik berlangsung. Namun di hari pertama pembatasan tersebut, jajaran Polres Batanghari mendapatkan pelanggar hingga mencapai 10 kendaraan. Sesuai ketetapan dari pemerintah pusat, selama arus mudik berlangsung, sejumlah kendaraan angkutan barang dibatasi untuk melintas di setiap ruas jalan pemudik. Salah satu jenis kendaraan yang dilarang itu yakni mobil pengangkut bahan galian. Namun di hari pertama larangan itu, petugas Satlantas Polres Batanghari langsung mendapati kendaraan angkutan kayu jenis karet melintas di ruas jalan lintas Sumatera Kabupaten Batanghari. Kanit Regiden Satlantas Polres Batanghari, Ibda Erwin Andika Jesi Matupang mengatakan, pihaknya melakukan penindakan tegas dengan sanksi tilang di tempat. Sedikitnya ada 10 kendaraan yang melanggar aturan arus mudik tersebut dan para sopir beralasan jika belum mengetahui adanya aturan pembatasan kendaraan angkutan barang selama mudik Lebaran berlangsung. Satlantas Polres Batanghari menemukan ada kendaraan angkutan kayu karet yang seyogyanya tidak boleh lagi melintas, dan hari ini kami lakukan penindakan. Dari sopir sendiri itu mereka tidak tahu terkait aturan pembatasan kendaraan. Ibda Erwin berharap pemilik jasa angkutan barang tertentu yang dilarang melintas sementara untuk dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan dari tanggal 5 sampai 16 April mendatang. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menjelang Lebaran, harga daging sapi di Kota Jambi mulai merangkak naik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, 4 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini rawan terjadi bencana hidrometeorologi di musim pancaroba. Dan untuk itu pihak BPBD saat ini meningkatkan kesiapsiagaannya selama libur Lebaran. Mengantisipasi terjadinya bencana alam selama libur Lebaran di wilayah perairan, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, mulai dari logistik hingga peralatan penyelamatan berupa perahu karet yang tersedia di Kecamatan Berbak. Sekretaris BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Indra S. Gunawan mengatakan, pihaknya diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan berkoordinasi secara intensif dengan unsur TNI dan Polri. Hal ini untuk memastikan aktivitas masyarakat selama Hari Raya dapat berjalan dengan baik dan kondusif. BPBD dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri menyiagakan pasukan tim reaksi cepat sebanyak 3 regu dengan total sebanyak 21 orang yang bertugas setiap hari 1 kali 24 jam dan standby di kantor BPBD Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data dari BMKG Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah memasuki musim pancaroba atau peralihan musim penghujan ke musim kemarau. 4 kecamatan di wilayah pesisir yakni Bendahara, Nipah Panjang, Sadu dan Kuala Jambi memiliki dampak bencana hidrometeorologi basah. Telah standby-kan selama ini 1 unit di pos Desa Rawasari, Kecamatan Berbak. Jadi karena itu di tempat yang paling strategis, dia bisa menjangkau Nipah, Lendang dan Rasau Berbak. Jadi kita tempatkan 1 unit selengkap dengan mesinnya di Desa Rawasari, Kecamatan Berbak. 1 unit di situ, kita ada 2 unit di kantor, itu stay. BPBD mengimbau warga yang mudik untuk memastikan kembali rumah yang ditinggalkan aman dari bencana. Bagi warga yang tidak mudik, tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari segala potensi bencana yang ada. Tim terpadu akan memantau kondisi pada titik-titik yang menjadi lokasi masyarakat yang melaksanakan mudik ke kampung halaman. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, harga bahan pokok di Pasar Auduri Kota Jambi mulai melonjak naik. Salah satunya harga daging sapi segar yang sudah mencapai Rp150.000 per kilogram. Harga daging sapi segar di Pasar Tradisional Auduri Kota Jambi perlahan naik jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Saat ini harga daging sapi segar mencapai Rp150.000 per kilogram, sementara sebelumnya hanya Rp140.000 per kilogram. Diperkirakan harga daging sapi segar akan terus naik karena banyaknya permintaan dan daya beli masyarakat yang tinggi. Selain daging sapi, daging ayam boiler juga mengalami lonjakan, meski belum signifikan. Saat ini daging ayam di harga Rp35.000 per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp34.000 per kilogram. Kalau untuk harga daging berapa, Bu? 15 ya? Oh, itu lumayan tinggi, Bu. Normal ya, Pak? Sampai dekat dengan hari Lebaran besok bakal naik lagi, tak? Ini daging sapi, Bu, ya? Sementara harga bahan pokok lainnya masih relatif stabil, seperti beras di harga Rp15.000 per kilogram, cabai merah Rp35.000 per kilogram, dan bawang merah Rp40.000 per kilogram. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara mendekati momen Lebaran Idul Fitri, Saudara, aktivitas pasar ternak di Kabupaten Batanghari saat ini mulai mengalami peningkatan dari hari-hari biasanya. Dan untuk itu, Disbuna Kabupaten Batanghari memastikan bahwa seluruh hewan dalam kondisi yang sehat. Jelang Hari Raya Idul Fitri, animo masyarakat maupun pedagang untuk membeli sapi atau kerbau di pasar ternak Muara Bulian mulai meningkat. Aktivitas jual beli di pasar tersebut meningkat mencapai 25% dari hari biasanya. Hampir 300 ekor lebih hewan ternak dibawa peternak ke lokasi pasar. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Mara Mulya Pandey mengatakan, peternak yang melakukan aktivitas jual beli
tidak hanya dari Kabupaten Batanghari, namun juga dari luar daerah seperti Palembang dan Lampung. Rata-rata konsumen yang mencari ternak tersebut merupakan pedagang daging segar hingga masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri. Kita lihat di lapangan itu sapi ataupun kebo yang biasa kan juga sampai banyak hari ini, mungkin peningkatan 25% dari hari biasa, setiap minggunya ada. Sementara itu, pihak Disbunak Batanghari memastikan jika semua hewan ternak yang ada di pasar tersebut dalam keadaan sehat dengan dibuktikan surat keterangan kesehatan hewan SKKH. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Lebaran, harga cabai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai merangkak naik setelah sebelumnya turun drastis. Kenaikan harga dipicu lantaran permintaan pasar yang banyak. Harga cabai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kenaikan harga terjadi secara variatif, berkisar antara 10 hingga Rp15.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai ini sempat turun drastis pada pertengahan Ramadan pasca mengalami lonjakan harga di awal Ramadan. Kepala Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabah Barat, Dedi Saputra mengatakan, kenaikan harga cabai terjadi dalam kurun waktu kurang dari seminggu terakhir. Hal ini wajar terjadi karena akan mendekati Hari Raya. Harga cabai merah saat ini Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Semula harga cabai merah hanya Rp30.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit Rp40.000 per kilogram dari harga Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai membuat pedagang pengecer di pasar tidak mengambil stok banyak dari agen cabai karena pembelian konsumen juga terbatas. Adapun stok cabai yang dibawa pedagang berasal dari pasar Angso Duo di Kota Jambi. Masih agak stabil. Di sini cuma ada kenaikan di cabai merah dari angka 35.000 untuk hari ini ada yang 40 dan ada yang 45.000. Kalau bahan pokok yang lainnya masih di angka yang stabil, ada kenaikan sedikit di telur ayam yang 1.800, untuk hari ini ada kenaikan Rp200 menjadi Rp2.000 per butir. Para pedagang mengatakan berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, harga cabai diprediksi akan cenderung naik hingga mendekati Lebaran. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara harga sejumlah kebutuhan pokok saudara seperti bawang di Pasar Sengeti masih tinggi. Tingginya harga ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan barang, namun ada pula beberapa kebutuhan yang mengalami penurunan harga. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga sejumlah kebutuhan pokok seperti bawang merah dan bawang putih di pasar tradisional Sengeti, Muaro Jambi masih terpantau tinggi. Bawang merah dijual seharga Rp45.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Bawang putih Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp38.000 per kilogram. Masih tingginya harga dua komoditas tersebut disebabkan kurangnya ketersediaan. Stok bawang yang dijual para pedagang di pasar ini merupakan barang dari pasar tradisional Angso Duo Jambi. Pedagang tidak dapat memprediksi harga komoditas jelang Hari Raya Idul Fitri. Namun para pedagang berharap ketersediaan bahan pokok aman sehingga tidak ada kenaikan yang signifikan. Sisi jual beli sekarang sudah mulai ada peningkatan lah, dari yang biasanya agak sepi sekarang udah lumayan. Peningkatannya tidak banyak, paling baru berapa persen, bisa dihitung. Untuk Lebaran relatif standar lah, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Karena stoknya sudah banyak ya. Stok kita dari mana? Stok kita dari Angso lah. Sementara untuk harga bumbu dapur lainnya seperti cabai merah, rawit, kentang, dan wortel terpantau mengalami penurunan. Cabai merah semula Rp50.000 turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Cabai rawit turun Rp40.000 dari harga Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk kentang dari Rp20.000 turun menjadi Rp16.000 per kilogram dan harga wortel Rp15.000 dari harga semula Rp18.000 per kilogram. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, harga emas naik drastis menyebabkan toko emas sepi pembeli dan dampaknya jelang Hari Raya Idul Fitri ini lebih banyak masyarakat yang menjual emasnya daripada membeli. Harga jual emas di kota Jambi mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang emas di kota Jambi, Andra, mengklaim penjualan emas di tokonya mengalami penurunan lantaran perang Hamas dan Israel, serta Ukraina dan Rusia. Dampak naiknya emas ini membuat tokonya sepi pembeli dan merugi. Harga emas jenis antam saat ini berkisar di harga 1 juta lebih per 1 gramnya. Harga ini mengalami kenaikan dari sebelumnya. Sementara, emas perhiasan di kisaran harga Rp900.000 per gramnya. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, saat ini lebih banyak yang melakukan penjualan emas dibanding pembelian lantaran kebutuhan untuk Lebaran. Harga emas dalam beberapa minggu ini lumayan mengalami kenaikan lah daripada sebelumnya. Kalau kenaikannya dari seminggu yang lalu itu kurang lebih 25.000 segramnya. Kalau sekarang itu kalau logam mulia batang satu sukunya 7.500.000. Kalau emas murni itu kurang lebih sekitar 7.300.000. Kalau emas 70 itu 850. Kalau emas yang 75 itu sekitar 950-an. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, saat ini lebih banyak yang melakukan penjualan emas dibanding pembelian lantaran kebutuhan untuk Lebaran. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3 orang warga binaan mendapatkan usulan remisi bebas pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, PJ Bupati Tebo Fahrial Adi Putra yang ikut mendampingi Presiden Joko Widodo kunjungan ke pasar tradisional telah menyampaikan usulan pembangunan pasar. Diketahui pasar Tanjung Bungur kerap digenangi banjir setiap tahunnya. Kunjungan kerja yang dilakukan Presiden Republik Indonesia ke Pasar Tanjung Bungur dan ke Rumah Sakit Umum Sultan Taha Saifuddin Tebo menjadi kesempatan penjabat Bupati Tebo Fahrial Adi Putra untuk menyampaikan kondisi Pasar Tanjung Bungur yang menjadi langganan banjir setiap tahunnya. PJ Bupati Tebo Fahrial Adi Putra mengaku untuk pembangunan pasar sudah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo saat meninjau ke Pasar Tanjung Bungur. Meski sudah disampaikan, tentunya juga harus dilengkapi dokumen yang nanti akan diberikan kepada instansi terkait untuk pembangunan Pasar Tanjung Bungur. Tadi sekilas kita sampaikan, namun tapi kan kondisinya kan terlampau ramai, jadi tidak fokus jadi kan. Tapi ada kita sampaikan, Pak? Ya, kita sampaikan. Namun kita harus ditindaklanjuti dengan secara dokumen, dengan usulan. Nanti kami akan bersurat secara resmi nanti ke instansi terkait, lembaga yang terkait nanti melalui kementerian untuk mengusulkan untuk perbaikan di pasar itu. Fahrial Adi juga mengatakan pasar yang sering terendam banjir harusnya ditimbun agar bangunan setara dengan badan jalan. Karena untuk renovasi pasar ini tidak hanya pembangunannya saja, namun tata letak pasar juga menjadi perhatian agar ke depan tidak lagi menjadi langganan banjir, sehingga pedagang tidak lagi mengungsi berjualan di badan jalan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3 dari 3.529 orang warga binaan diusulkan mendapatkan remisi bebas. Remisi kali itu diberikan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi memberikan usulan remisi kepada warga binaan jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pada usulan remisi tersebut, sebanyak 3.529 warga binaan nantinya mendapatkan pengurangan masa tahanan di puncak perayaan Idul Fitri.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jambi, Lili, mengatakan revisi ini merupakan hak yang harus diberikan kepada warga binaan, khususnya bagi yang berperilaku baik, menjalani sepertiga masa tahanan, dan warga binaan yang mengikuti seluruh program pembinaan di dalam lapas maupun rutan. Dari 3.529 orang warga binaan yang mendapatkan pengurangan masa tahanan, 3 orang diantaranya akan mendapatkan remisi bebas saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, masing-masing di Lapas LPKA, Lapas Marabulian, dan Lapas Bungo. Dengan diberikannya pengurangan masa tahanan, diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi para warga binaan agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Tim Sultan Polres Tebo berhasil meringkus pelaku pembunuh setelah sempat kabur usai menghabisi nyawa sang istri menggunakan dodo sawit. Jajaran kepolisian Polres Tebo berhasil meringkus terduga pelaku bernama Kaijol Daulay yang tega membunuh istrinya sendiri. Pelaku yang sempat kabur usai menghabisi nyawa sang istri langsung diringkus dan dibawa ke Polres Tebo menggunakan mobil dan dikawal jajaran tim Sultan Polres Tebo. Berdasarkan pengakuan pelaku tega membunuh sang istri lantaran tidak dilayani makan usai dirinya pulang kerja. Kemudian pelaku keluar rumah dan membeli bensin untuk keperluan kerja esok hari. Saat tiba di rumah, pelaku kembali meminta makan. Namun lagi-lagi sang istri diduga tidak mau melayani. Dalam kondisi mabuk, pelaku merasa geram dengan tingkah sang istri yang berubah. Lantas pelaku kembali keluar rumah dan mengambil senjata tajam. Saat itulah terduga pelaku menghabisi nyawa sang istri. Usai membunuh, pelaku langsung membungkus korban dengan karung dan membuangnya di semak belukar di belakang rumahnya. Aku minta makan, itulah Pak Bosnya. Aku minta makan. Nggak mau diambilkan. Wilayah sendiri, melawan dia Pak. Jadi nggak suka aku Pak. Keluar aku. Beli minyak kan, keluar dulu buat kebutuhan kerja besok kan. Terus balik lagi aku, bangunkan lagi. Tetap aja kayak gitu bahasanya Pak. Habis itu keluar aku. Ambil dodos. Buktikan Pak. Ikan bagian mana? Leher Pak. Berapa kali? 2 kali Pak. Kasat Reskrim Polres Tebo saat dikonfirmasi mengatakan peristiwa pembunuhan terjadi pada 31 Maret 2024 lalu. Pelaku langsung kabur dan menyerahkan diri ke polisi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saat ini pelaku dan sejumlah barang bukti berupa dodo sawit, pakaian korban dan sepeda motor yang digunakan pelaku untuk kabur sudah diamankan di Polres Tebo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Keterangan tadi dari si terduga pelaku ini memang motifnya karena jengkel sama istrinya. Entah itu jengkelnya seperti apa masih kita dalami lagi. Untuk terduga pelaku kita amankan di Polres Tapanuli Selatan, kita jemput di Tapanuli Selatan dan sudah tiba di Tebo bersantai. Kalau untuk ancaman hukuman kalau salah 15 tahun penjara. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Jambi hanya akan mengusulkan 30 formasi penerimaan CPNS ke pemerintah pusat untuk di tahun 2024 kali ini. 30 formasi tersebut terdiri dari formasi tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis spesifik. Pemerintah Provinsi Jambi hanya mengusulkan 30 formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS ke pemerintah pusat untuk tahun 2024. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Hendrizal, mengatakan 30 formasi itu terdiri dari formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis spesifik. Adapun formasi pada tenaga kesehatan ini seperti dokter maupun spesialis. Sementara untuk tenaga teknis spesifik diusulkan untuk auditor serta teknik pertambangan. Pengusulan 30 formasi CPNS tersebut dilakukan lantaran formasi itu tidak ada pelamar saat dibuka pada alokasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023. Kecilnya usulan formasi CPNS untuk tahun 2024 dilakukan berdasarkan petunjuk yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Daerah yang belum menyelesaikan perekrutan tenaga honorer maupun kontrak akan lebih memprioritaskan pada penerimaan formasi P3K. Untuk tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi sudah mendapatkan alokasi penerimaan tenaga P3K dari pemerintah pusat sebanyak 1.536 formasi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pejabat pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan gerakan pembayaran zakat serentak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Saudara, Gubernur hingga seluruh pejabat pemerintah Provinsi Jambi serta kepala instansi vertikal tingkat provinsi mengikuti gerakan pembayaran zakat serentak melalui Basnas. Gerakan ini sebagai upaya memaksimalkan penyaluran zakat bagi masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani serta seluruh pejabat pemerintah Provinsi Jambi, termasuk kepala instansi vertikal tingkat provinsi, secara serentak membayarkan zakat fitrah maupun zakat mal 1445 Hijriah. Pelaksanaan pembayaran zakat serentak itu dilakukan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Jumat 5 April sore melalui Basnas Provinsi Jambi. Gubernur Jambi mengatakan gerakan pembayaran zakat serentak seluruh pejabat ini dilakukan untuk memaksimalkan perolehan zakat pada Basnas untuk selanjutnya disalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah bersama Basnas berupaya memaksimalkan program ini agar menghasilkan penyaluran zakat yang diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan. Zakat memiliki potensi besar bukan hanya sebagai bantuan dalam bentuk konsumtif, namun juga sebagai bantuan dalam bentuk produktif. Peran zakat sangat penting dalam upaya pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Menyerahkan zakat mal kami kepada Basnas, ya, di mana kami mengikuti anjuran daripada Basnas RI dan Pak Presiden juga sudah menyerahkan zakat-zakat dari para menteri, dan hari ini kami dari Pemprov dengan para pejabat kami, para kepala OPD kami juga menyerahkan hal yang sama. Kita berharap dengan adanya penyerahan zakat ini tentu kita ingin memberikan sesuatu sebagai bentuk rasa peduli kita pada sesama umat di Provinsi Jambi ini. Gerakan pembayaran zakat serentak para pejabat daerah merupakan program yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah provinsi mendorong seluruh pejabat daerah dapat berpartisipasi dalam gerakan tersebut agar penyaluran zakat bisa dilakukan dengan optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Randy Arta, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Stasiun Jambi menggelar doa dan juga buka puasa bersama seluruh karyawan dan karyawati. Kegiatan kali ini juga sebagai momentum untuk bisa meningkatkan tali silaturahmi dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Salah satu agenda yang kerap dilakukan di saat bulan Ramadan. Momen buka puasa bersama juga sebagai sarana mempererat silaturahmi dan ukhuwah bagi umat Islam. Selain itu, buka puasa bersama juga untuk meningkatkan kualitas keimanan bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa dengan hati yang ikhlas. Seperti yang dilakukan Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Stasiun Jambi yang menggelar buka puasa bersama pegawai di studio outdoor TVRI Jambi. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan pembagian bingkisan Ramadan secara simbolis jelang berbuka puasa. Mereka juga membaca tahlil dan doa bersama serta sholat maghrib berjamaah. Kita harapkan dengan acara buka puasa bersama ini, kita sesama karyawan akan semakin meningkatkan tali silaturahmi, sehingga kita dalam melaksanakan tugas sehari akan kompak dan bekerja lebih giat lagi karena ada kebersamaan dalam melaksanakan pekerjaan. Itulah momen daripada silaturahmi buka puasa bersama pada sore hari ini. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tali silaturahmi dan kekompakan,
Di akhir kegiatan, para pegawai TVRI Jambi bersalaman untuk saling bermaafan. Ahmad Lebriansyah, Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Bercocok tanam bisa menjadi salah satu kegiatan positif, apalagi saat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Memanfaatkan perkarangan dengan beberapa rekannya, seorang jurnalis berhasil membudidayakan puluhan jenis anggur impor di kota Jambi. Gratim Graf merupakan salah satu kebun anggur impor terbesar yang ada di Provinsi Jambi. Berdiri akhir 2020 lalu, Gratim Graf yang beralamat di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Baru Jambi ini menyuguhkan puluhan jenis anggur impor yang tumbuh segar. Namun siapa sangka, kebun anggur dengan luas 100 meter persegi ini dikelola oleh beberapa orang saja. Salah satunya Bima Pratama, seorang jurnalis yang bekerja di salah satu TV swasta nasional. Bima mengatakan perkebunan sama sekali tak mengganggu profesinya sebagai seorang jurnalis. Bahkan di bulan Ramadan ini, ia lebih memilih untuk ngabuburit di kebun sambil menunggu waktu buka puasa. Awalnya saya kan di sini cuma nongkrong ya sama beberapa teman. Kebetulan di sini ada beberapa mentor seperti Bang Taufik, Bang Rahmat. Nah di situ setiap hari saya melihat mereka berproses di sini nanam anggur. Akhirnya sih lama kelamaan saya tertarik. Saya cobain awal mulanya sih buat bibit, nyambung terus buat media tanam bibit. Akhirnya sampai sekarang keterusan. Alhamdulillah sekarang sudah 3 tahun di sini. Usaha tak akan mengkhianati hasil. Meski berawal coba-coba, sentuhan tangannya pun mulai berbuah manis. Kini banyak warga dari Jambi bahkan luar Provinsi Jambi mulai berburu bibit anggur impor berkualitas di kebunnya. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Jambi berbagi ratusan paket sembako untuk kaum duafa dan juga anak yatim. Hal ini bertujuan untuk bisa menumbuhkan rasa berbagi dan juga kebahagiaan di bulan suci Ramadan kali ini. Bulan suci Ramadan menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk berbagi keberkahan dan kebahagiaan. Sehingga masyarakat bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Seperti yang dilakukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Provinsi Jambi dengan membagikan 220 paket sembako kepada kaum duafa dan yatim. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa berbagi dan kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Ketua ICMI Provinsi Jambi Mukhtar Latif mengatakan, bantuan sosial itu diberikan langsung kepada masyarakat yang berada di lingkungan kepengurusan anggota ICMI, sehingga mereka bisa merasakan manfaat dari kehadiran ICMI Provinsi Jambi di masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan meringankan kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan. Ini penutupannya dirangkaikan dengan pemberian bantuan sosial di rumah Pak Asisten Daerah 3, yaitu Pak Jang Timoza, dengan memberikan sebagai bingkisan, yaitu berupa sembako pada masyarakat kita, terutama di lingkungan pengurus, khusus lingkungan rumah Pak Asisten 3, ada yang di masjid, ada di lingkungan sekitarnya, samping nanti di lingkungan rumah pengurus ICMI. Sebelumnya, ICMI Provinsi Jambi juga telah melakukan safari Ramadan ke setiap masjid yang ada di Provinsi Jambi. Ini salah satu kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan keimanan dan takwa. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah pusat perbelanjaan di kota Jambi dipadati masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan saat Hari Raya. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah pusat perbelanjaan di kota Jambi dipadati masyarakat. Seperti sudah menjadi tradisi setiap jelang Hari Raya, warga akan berburu kebutuhan sandang seperti pakaian, sepatu, sandal, dan lainnya. Keramaian pengunjung terlihat di area toko-toko pakaian, sepatu, dan makanan. Euforia berbelanja jelang Lebaran ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri. Bahkan keramaian pengunjung
masih akan terus terjadi hingga 1 hari sebelum Lebaran. Salah seorang pengunjung, Tria, mengatakan berbelanja kebutuhan sandang menjelang Hari Raya sudah menjadi tradisi di keluarganya. Ada kebahagiaan tersendiri setiap bulan Ramadan dan jelang Lebaran karena bisa membeli pakaian baru sesuai dengan kemampuan. Selain itu, Tria juga berharap di tengah ramainya pengunjung, warga tidak panik buying atau melakukan pembelian secara berlebihan, sehingga kebutuhan seluruh masyarakat dapat terpenuhi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karani Utari. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.